Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik penting dari ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata, median, dan modus. Kita awali pembahasan dari rata-rata. Karakteristik penting dari rata-rata meliputi merupakan rata-rata nilai pengamatan. Berikutnya, hanya ada satu nilai rata-rata bagi setiap data set. Sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Rata-rata dari beberapa sampel dapat digabungkan untuk menentukan rata-rata seluruh sampel. Kemudian yang terakhir, hanya digunakan untuk data kuantitatif. Inilah karakteristik penting dari rata-rata. Kita beralih ke median. Karakteristik penting diantaranya merupakan titik tengah nilai pengamatan. Hanya satu nilai median untuk tiap data set. Tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Median dari beberapa sampel tidak dapat digabungkan untuk menentukan median seluruh sampel. Nilai median dari data yang dikelompokkan relatif stabil. Kemudian yang terakhir, hanya digunakan untuk data kuantitatif. Inilah karakteristik penting dari median. Berikutnya, modus. Karakteristik pentingnya meliputi merupakan pengamatan yang paling sering terjadi. Satu dataset mungkin mempunyai lebih dari satu modus. Tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Modus dari beberapa sampel tidak dapat digabungkan untuk menentukan modus seluruh sampel. Untuk data yang dikelompokkan, nilai modus dapat berubah tergantung pada kategori yang digunakan. Dan yang terakhir, dapat digunakan baik untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Inilah karakteristik penting dari modus. Berikutnya, kita bahas kelebihan dan kekurangan ukuran pemusatan data. Kita awali dari rata-rata. Nilai rata-rata merupakan nilai statistik yang penting dalam statistik inferensi. Karena nilai rata-rata untuk data sampel dianggap memberikan nilai dugaan yang baik bagi rata-rata populasinya. Berikutnya, modus. Modus digunakan ketika kita ingin mengetahui nilai pengamatan dengan frekuensi tertinggi. Oleh karena itu, modus sering digunakan untuk ukuran popularitas dan merupakan salah satu ukuran pemusatan data bagi jenis data kuantitatif. Kemudian berikutnya, median. Pada keadaan tertentu, median dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang pusat distribusi daripada rata-rata. Contoh, ketika kita ingin mengamati distribusi gaji karyawan dalam suatu perusahaan besar, akan kita temukan bahwa sebagian besar gaji karyawan berkisar antara 2-3 juta rupiah. Tetapi akan terdapat beberapa karyawan, terutama para eksekutif, dengan gaji yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, median mungkin merupakan ukuran pemusatan yang lebih baik dari rata-rata karena median tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari setiap ukuran pemusatan data. Berikutnya, hubungan rata-rata, median, dan modus.
Distribusi yang pertama adalah distribusi yang simetris. Jika nilai 3 indikator ukuran pemusatan data itu sama, maka terbentuk distribusi simetris. Ketika nilai rata-rata paling kecil dibandingkan indikator yang lain dan nilai modus paling besar dibandingkan indikator yang lain, maka terbentuk distribusi yang seperti ini, disebut distribusi condong ke kiri. Ketika modus nilainya paling kecil, kemudian nilai rata-rata paling besar, maka akan terbentuk distribusi yang seperti ini, atau disebut distribusi condong ke kanan. Oke, teman-teman, ini hubungan rata-rata, median, dan modus. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami serta bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.